Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya Dudi Widodo. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang banyak masuk ke channel saya. Yang pertama ingin saya jawab, sekarang ini saya termasuk juga pemancing yang senang mancing udang, karena mancing udang tuh sulit. Ada beberapa spot yang baru bisa kita mancing udang, apalagi udangnya udah besar ya dia. Giant river prawn, dia yang capit panjang itu kebanyakan ada di Kalimantan, tapi di Jawa juga ada. Tapi saya belajar mancingnya pertama kali di Kalimantan, di Pontianak, ada di Pontianak, di Kabupaten Sambas. Kalau pas lagi musim mancing udang, itu semua kali itu pinggir-pinggir itu penuh. Nah, dia pakai pirantinya kecil-kecil, pakai piranti 500, pakai piranti 1000 itu udah paling ini. Dan pakai jorannya dia ini sebenarnya ini joran yang untuk mancing mujair di Cianjur, di kebanyakan di Jawa Barat pakai gini nih. Tapi ini sama sebenarnya sama yang untuk mancing untuk mancing udang galah, mereka bilang udang galah, udang capit biru, Giant river prawn. Ini nih dia sensitif sekali dia, jadi kalau kena ditarik nah, ini kayak gini. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman di Kalimantan tuh kalau mancing, atau di Sumatera mana-mana, kalau yang udah ahli mancing udang galah itu panjangan nggak satu, dia bisa di perahu panjangannya 3-4. Yang pertanyaan itu kebanyakan tanya kira-kira umpannya apa. Jadi kalau umpamanya di Kalimantan, mereka tuh pakai umpannya cacing nipah. Dan cacing nipah itu kalau di Kalimantan, saya di Pontianak, itu mereka jual di toko pancing, itu mereka jual umpan untuk mancing udang. Jadi cacing nipah itu dia agak gepeng gitu, pipih, dan kakinya banyak kayak lipan, tapi dia panjang, itu panjangnya bisa sampai 2 meter bahkan lebih panjang. Ya itu saya pernah cari juga di cacing nipah itu. Jadi di pohon-pohon nipah itu di bawahnya ada bekas daun-daun nipah yang sudah kering, sudah hancur di bawahnya itu. Nah itu kita bongkar di bawahnya pohon nipah itu. Nah itu di antara pelepah-pelepah nipah yang jatuh-jatuh itu, nah di situ tuh banyak cacing nipah. Jadi kita ambil, kita gunting. Jadi karena dia panjang bisa sampai 2 meter, kita gunting kira-kira bisa 1 cm sampai 2 cm. Nah, kenapa cacing nipah dipilih? Karena cacing nipah itu dia tahan, dia kuat, dan kakinya itu bergerak-gerak, dan itu katanya mempunyai bau yang spesifik yang sampai udang galah itu suka. Jadi kalau ada yang tanya mancing nih udang galah itu pakai umpannya apa? Paling baik itu pakai cacing nipah kalau di daerah Kalimantan. Dan ada juga yang pakai rebon, jadi anak udang kecil kita sangkutin, nah itu yang dimakan. Joran yang kuat dan murah itu adalah joran yang terbuat dari fiber. Karena ini joran kuat sekali dia, tapi dia berat. Dia ini kuat sekali dia. Dan di tempat-tempat pemancingan, karena dia untuk rental di tempat pemancingan, mereka sediakan semua, kebanyakan jorannya ya joran fiber, karena dia nggak usah kontrol lagi, dia nggak usah diawasi lagi, nggak usah dikontrol. Dia pemancing mau lempar kayak apa, mau kena kayu mau kayak gini pun dia nggak ada masalah, dia nggak patah, karena dia memang jorannya kuat sekali. Jadi di tempat pemancingan tuh kebanyakan kasih yang fiber aja, murah, kuat gitu. Fiber kalau menurut saya ya. Saya sampai lupa saya berapa kali dan mana yang paling berat tuh, yang paling mempunyai risiko besar itu, risikonya sampai saya di mana. Di Lamalera pernah kita berangkat
kena badai, dan itu juga membahayakan. Tapi akhirnya kita berhasil untuk ke pinggir. Di Binuangan pun juga malam kita lagi lego jangkar mancing, tiba-tiba ada badai. Itu pilihannya antara kalau umpamanya badainya bisa kita hitung, ini badai akan datang, kita bisa tarik jangkar, kita bisa berlindung ke pinggir, asal hitungannya kita bisa sampai ke pulau, kita berlindung sebelum badai datang. Tapi kalau waktu kita masih lego jangkar ada badai datang, kaptennya itu kebanyakan bilang, udah Pak, kita bertahan daripada dalam perjalanan kena badai dan badainya itu tidak bisa kita potong sebelum masuk ke pulau. Jadi dia bertahan. Jadi kita tuh semalaman itu terombang ambing, dan itu cuman kita berharap supaya tali jangkar jangan putus atau jangan larat, atau kalau istilah nelayan itu larat atau tertarik, lepas, jangkarnya lepas dari gigitannya, dari anchornya lepas, hanyut. Nah, itu yang sebenarnya ditakutkan. Tapi kalau dia masih terombang-ambing dan angin masih satu arah, ya udah kita bertahan terus kena badai. Dan saya udah beberapa kali ya kena, hampir semua pemancing mungkin mengalami ya. Tapi yang paling bukan berkesan ya, yang paling menakutkan itu waktu di Biak. Kita mancing pernah nyampe, sudah mau menjelang malam, kita lego jangkar, kita mulai jigging. Begitu mulai jigging, datang badai, angin tuh suaranya tuh di telinga tuh mendesing gitu. Semua barang-barang terbang. Kapten tuh antara dia mau potong tali jangkar karena butuh waktu kan, tarik jangkar tuh butuh, dia mau itu kalau salah di Karang Isabel. Jadi antara waktu dia mau potong atau ditarik, akhirnya dipaksa ditarik cepat, akhirnya kita hanyut. Waktu itu hujan deras, badai, petir, tidak ada kelihatan apa-apa. Kompas dia ada, cuman satu GPS yang handheld, GPS kecil yang masih hidup. Ya itu waktu saya ingat sekali, itu tuh namanya tuh Wahyu Tamaela. Wah, itu orang hebat. Dia hujan deras di depan, dia pegang GPS-nya tuh sambil lurus. Kaptennya tuh udah nggak lihat apa-apa, dia cuma ngikutin aja, lurus kanan sedikit, kanan kiri terus. Kita ombak, badai, hujan. Akhirnya si kapten sampai bilang, Pak, jangan sekali-sekali lampunya dimatikan, kita irit baterai Pak, kalau sampai baterainya habis. Ini karena dia pakai baterai, dan baterainya itu bukan baterai bisa diganti, dia harus di charge. Jadi dia cuma bilang, Pak, usahakan baterainya jangan sampai mati Pak, kita nggak ada patokan. Jadi itu gelap gulita, angin, kita udah ngeliat hujan deras, badai. Akhirnya sampai kita ke pulau, kita akhirnya nabrak ke pasirnya. Wah, sebenarnya begitu nabrak, saya itu udah siap lah, maksudnya kita udah siap bahwa nih tinggal nunggu waktu aja. Begitu deng terbalik atau pecah kapal, kita semua udah nunggu apa yang akan terjadi. Tapi tiba-tiba nabrak ke pasir, wah, akhirnya sampai ke daratan baru. Dan waktu itu percuma kita pakai senter karena memang hujan deras dan gelap gulita, nggak lihat apa-apa. Tapi begitu sampai di itu, kita lihat, wah, udah sampai di pulau. Saya lupa pulau apa. Akhirnya kita semuanya pelan-pelan turun, naik ke darat. Alhamdulillah kita aman. Setelah bisa bagi dilihat, ternyata kapalnya terbelah. Jadi di depannya itu udah retak. Jadi kalau umpamanya waktu itu kita nggak ke pinggir, pasti kapalnya karam karena air masuk, karena dia udah retak. Akhirnya kita nggak bisa pulang. Tapi waktu itu kita untung, kita juga bawa telepon satelit. Jadi kita telepon ke Biak, kita minta dijemput. Akhirnya dijemput pakai kapal lain. Akhirnya kita nggak jadi mancing, kita semua pindahin barang, kita kembali ke Biak. Nah, itu mungkin salah satu yang paling berkesan risikonya. Tapi maksudnya
kita semua mesti prepare memancing, telepon satelit, bawa pelampung. Kalau bisa juga kita sebelum berangkat kita lihat di ramalan cuaca BMKG atau apa, sebenarnya kira-kira aman nggak untuk kita mancing. Itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Paling saya berkesan dan menurut saya itu spot yang baik itu ada di Lembata. Di Pulau Lembata itu waktu dulu tuh benar-benar sorga. Tapi sekarang saya sudah kembali lagi ke sana, ternyata sudah jauh berkurang. Yang saya masih ingin kembali lagi itu adalah Merauke. Di Merauke itu spot-spot sungai-sungainya itu ikan arwana sama ikan baramudinya benar-benar luar biasa. Ada sungai Bian, tapi agak jauh. Sungai Bian itu juga baramuninya benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan itu masih bagus, tapi karena saya dengar katanya di sana juga ada perkebunan kelapa sawit. Mudah-mudahan limbahnya kelapa sawit itu tidak masuk ke Sungai Bian, karena kalau limbahnya itu masuk ke sungai, berarti ikan-ikan arwana atau ikan baramuninya sudah pasti jauh menurun. Dulu tuh Merauke adalah salah satu spot mancing baramundi dan arwana itu luar biasa. Kalau gabus atau mereka bilang gastor, itu udah nggak usah itu anak-anak kecil juga gastor pasti dapat. Dan yang juga hebat itu adalah kita mancing di Australia. Kita mancing ikan Samson. Aduh, Samson, kalau kita jigging ikan Samson itu powernya benar-benar luar biasa. Sampai fishing operator itu sampai bilang sama kita, bilang nih, jauh-jauh datang dari Indonesia katanya mau mancing, ayo dong mancing, kita bilang. Sampai kita lempar-lemparan, ayo dong kamu gantian dong. Oh enggak, saya capek. Sampai kita ganti-gantian, sampai kita sama kaptennya dia bilang, wah gimana sih, katanya mau mancing. Ini kok sekarang di depan nih udah ini daerah spotnya nih. Kita bilang tunggu dulu istirahat, tetap perlu istirahat karena powernya tuh ikan Samson, powernya tuh luar biasa. Benar-benar luar biasa. Jadi dia keluarganya masih keluarga amberjack. Dia yang paling bawah tuh. Kita yang di Indonesia ini ada amberjack, kingfish. Kingfish itu juga adanya di Australia, kingfish baru Samson. Yang paling kuat tenaganya si Samson ini, Samson, kingfish, baru amberjack. Jadi Samson ini nih benar-benar luar biasa, dan itu di perairan yang banyak Samson itu juga di situ banyak hiu. Jadi kadang-kadang kita dapat Samson udah tarikannya luar biasa, tiba-tiba dihajar lagi, das, dimakan hiu. Kita angkat, kok tiba-tiba ringan. Sampai atas tinggal kepalanya Samsonnya sebesar gini, kepalanya tinggal kepala aja dihajar. Tapi itu luar biasa itu. Apa namanya? Mancing Samson. Saya suatu saat pengen juga mancing salmon. Kemarin waktu saya ke Shanghai juga mancing yellow chick, tapi saya nggak dapat yellow chicknya. Itu juga saya sebenarnya ingin, tapi saya nggak, waktu itu kita ke sana nggak dapat. Salmon saya belum pernah. Terus ada beberapa ikan-ikan yang ada di Alaska, saya juga belum pernah ke Alaska. Mungkin kalau umpamanya ada rezeki, ada panjang umur, mungkin bisa juga mancing di sana. Kalau di Indonesia sendiri, saya belum pernah mancing dapat sidat. Jadi sidat tuh di Jawa Tengah tuh ada satu tempat katanya yang sidatnya tuh besar-besar. Saya juga belum pernah. Tapi karena itu susah sih, mancingnya malam dan nggak boleh ada pencahayaan. Sementara kita kalau membuat film, membuat video, itu harus minimal ada pencahayaan. Itu tuh kalau kita mancing sidat malam tuh nggak boleh ada cahaya. Jadi saya juga belum pernah dapat sidat. Kalau yang tropinya pemancing ikan marlin, saya udah dapat marlin tapi kecil, belum dapat grandernya. Kalau umpamanya mancing misalkan di Australia di Great Barrier Reef itu mungkin kalau suatu saat bisa ke sana, itu marlinnya bisa luar biasa. Saya belum pernah tuh mancing. Saya lihat kadang-kadang di video-video pemancing itu dia bisa naikin marlin segitu besar. Saya belum pernah. Saya dapat marlin ya kecil-kecil lah, mungkin
paling besar nggak sampai, saya nggak mungkin nggak sampai 100 lah, di bawah 100 kilo. Tapi kalau di sana di atas 300, malah sampai kadang-kadang yang itu yang apa namanya, memang dia sampai size-nya itu luar biasa. Itu yang impian dari semua pemancing, saya belum pernah. Jadi kalau dibilang bahwa saya udah mancing dapat ikan banyak, belum, masih banyak yang hebat-hebat di atas saya. Oke sahabat angler, terima kasih telah melihat tayangan ini. Ini sementara yang bisa saya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak masuk yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan berikutnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan, saya masih bisa jawab dan akan saya buatkan jawaban-jawaban lagi. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Salam strike.